Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Aderai. Saya akan bercerita sama teman-teman tentang latihan beban dalam hal kalau kita berbicara yang namanya high intensity. Intensitas itu lebih kepada sebenarnya satu terminologi yang kita pakai untuk menentukan bahwa kualitas pendekatan latihan kita itu istilahnya bagus atau enggak gitu ya. Kali ini saya ada kedatangan tamu. Halo Sally. Sally sini coba berdiri biar kelihatan di kamera sini. Nih teman-teman ya, lihat ya. Ada Sally Tanujaya. Halo. Wih, keren. Ngepost dulu dong Sally. Waduh, lihat tuh ya teman-teman. Hebat loh Sally ya. Thank you Sally, duduk lagi. Ya. Wah, luar biasa ya. Sally pola hidupnya sangat sehat. Teman-teman nanti bisa cek ya di Instagram Sally Tanujaya. Ada TikTok juga dan sebagainya. Sangat memotivasi orang untuk punya pola hidup sehat. Nah, jadi sekali lagi konsepnya gini, Sel. Kita bicara hari ini itu adalah apa sih yang dimaksud dengan intensitas tinggi dalam latihan beban gitu. Jadi intensitas tinggi dalam latihan beban atau kualitas daripada sebuah latihan beban itu adalah bukan katanya berapa banyak kita ngangkat, berapa lama kita ngangkat, atau berapa berat kita ngangkat sel. Tapi lebih kepada, nah ini konsepnya teman-teman sekalian. Berapa besar stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan. Sesederhana itu teman-teman sekalian. Jadi tujuannya adalah bukan memindahkan satu beban dari titik A menuju destinasi B. Bukan tujuannya saya cerita bahwa saya udah bisa ngangkat segini loh. Atau misalnya bercerita tentang ini strateginya mesti kayak gini supaya bisa mengangkatnya sebanyak ini. Tapi poinnya semuanya silahkan aja, masing-masing area expertise dia punya indikatornya. Tapi kebetulan kalau kita berbicara indikator dalam latihan beban, kita berbicara yang namanya muscle building. Yaitu adalah bahwa tergantung daripada berapa besar stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan. Jadi semakin stresnya semakin gede, semakin baik pasti gitu. Tapi kalau orang bilang keberatan, pasti stresnya jadi berkurang tetap. Percaya nggak? Ya. Sel, kayak contohnya misalnya, Sally misalnya mengangkat dengan cara yang baik dan benar, formnya gerakannya tepat. Ngangkatnya misalnya 10 kilo, berarti stres yang diterima, ini contoh aja ya penyederhanaan, berarti stres yang diterima adalah 10 kilo juga. Kurang lebih gitu kan ceritanya. Kalau ngangkatnya 12 kilo, berarti stres yang diterima 12 kilo. Tapi ketika kita ngangkatnya 20 kilo, Sally nggak terlalu kuat, lalu Sally ayunkan atau membuat satu strategi gimana caranya supaya saya bisa menyelesaikan si angkatan tersebut dari titik A menuju destinasi B, bisa terjadi. Tapi tetap stres yang diterima nggak akan 20 kilo. Jangan-jangan ternyata stres yang diterima hanya 10 kilo atau 12 kilo. Selebihnya adalah lebih kepada karena ada momentum, ada leverage, ada ayunan, dan sebagainya. Paham ya? Nah, tapi dalam berbicara latihan beban dalam hal muscle building, maka otomatis Sally harus benar bisa ngerasakan otot yang ditargetkan. Ya, jadi yang pertama, ini berbagai varian strategi aja sih saya cuma mau ngomong. Jadi uniknya kayak badan kita nih teman-teman, ini kan ada kanan ada kiri, kaki ada kanan ada kiri juga. Nah jadi menyenangkan kalau ini siasat nih, saya langsung kepada teman-teman ya, jadi siasatnya. Salah satunya untuk membuat kita jadi lebih fokus kepada otot yang kita targetkan, kalau bisa latihan satu-satu lebih bagus. Sehingga tidak terjadi yang namanya tadi weak point tadi. Contoh misalnya, Sally kanannya kuat kan? Tiap kali pakai barbel, tiap kali pakai mesin ngangkat, pasti kanannya yang kuat, yang kirinya ikutan sama yang kanannya. Tapi dengan memberikan kesempatan kepada yang kiri untuk melakukan tugasnya sendiri, yang kanan melakukan tugasnya sendiri, pada saat itu Sally tahu bahwa ternyata yang kiri saya lemah. Nah berarti yang kanan harus mengikuti yang lemah dulu, untuk baru yang kanan boleh nambah lagi. Nah jadi one part at a time, misalnya latihan kaki one leg at a time, latihan tangan one arm at a time, itu adalah salah satu strategi yang tepat. Karena konsep daripada yang namanya muscle building atau konsep daripada yang namanya bodybuilding atau fitness adalah symmetry and proportional. Jadi kita nggak mau kan, Sally kan bisa tangannya oke banget yang kanan ya, cuma yang kiri nggak oke gitu. Jadi Popeye dong. Ya, lalu yang kedua yaitu adalah kita berbicara yang namanya untuk membuat stres itu optimal, maka kenapa kita membutuhkan yang namanya pay attention terhadap tempo. Tempo hubungannya dengan time under tension. Nah jadi kalau kita bermain di tempo, kalau tujuannya cuma mengangkat biar cepat aja, kan itu kan mungkin ada kegunaan secara eksplosivitas, ada kegunaan secara fungsional, misalnya dengan saya rajin melakukan clean and jerk misalnya, nanti saya dalam hal bermain basket, saya bisa punya
gerakan-gerakan yang memang dibutuhkan dalam aktivitas basket tadi. Jadi benar-benar weight training for purposes dalam hal ini yaitu adalah si bermain basketnya. Tapi kalau kita berbicara dalam hal saya mau muscle building, maka otomatis saya benar-benar harus bisa ngerasain. Jadi konsep daripada tempo ini sebenarnya hanya bilang, sel jangan langsung gitu dong angkatnya. Dirasain sel gitu. Nah dirasain itulah yang disebut dengan namanya kayak tempo. Jadi waktu kita ngangkat sekali, 1 detik. Waktu kita di puncak gerakan, kita tahan, bukan kita tahan, kita lemesin, tapi kita tahan di puncak gerakan, peak contraction namanya, kita tahan di puncak gerakan 1 detik. Waktu kita turun, negatifnya kurang lebih 2-3 detik. Jadi berarti temponya berapa sel? 1, 3. Berarti sama dengan totalnya berapa sel? Berapa detik totalnya semuanya? 5 detik untuk 1 reps. Jadi kalau 1 reps 5 detik berarti kalau 10 rep berarti berapa detik sel? 50 detik. Di bawah 1 menit. Bener gak anaerobik? Paham gak? Makanya kenapa 1 set itu makanya selesainya di 50 detik. Karena Sally melakukan pendekatan seperti ini. Istirahat 1,5 menit buat testosteron atau 1 menit buat growth hormone. Tambahin 1 menit atau 1,5 menit. Nah nanti dari sini teman-teman bisa menghitung, ibarat kalau satu jenis latihan itu 3 set, berarti teman-teman bisa hitung 3 set berarti kan 3 menit semuanya, 50 detik kali 3. Tapi di antara itu kan berarti kan ada 1,5 menit, 1,5 menit berarti 3 menit plus ditambah 3 menit total semuanya. Jadi 6 menit untuk satu jenis latihan. Istirahat antara jenisnya berapa? Mau dibikin 1,5 menit, atau dibikin 1 menit, atau dibikin 2 menit, atau 3 menit, kan dia harus pindah, silahkan juga. Nanti kalau kita hitung-hitung, makanya kenapa kenanya itu di kisaran antara 40 sampai 60 menit per sesi. Kenapa hal itu terjadi, teman-teman? Karena teman-teman bisa lihat tuh seperti itu. Makanya kalau ada orang bisa latihan lebih dari 1,5 jam, pasti ada something wrong di sini. Yaitu adalah pas habis latihan, kelar, kan 1 menit mestinya kan buat supaya production of growth hormonnya meningkat. Tapi yang ada kan posting dulu ya, sama habis itu balas-balas ya kan, ya udah 5 menit sendiri gitu ya. Jadi akhirnya pas udah kelar, ya Mas Ade, saya latihan ya 2,5 jam lah tiap hari gitu ya. Oh kok nggak capek ya, bingung gitu ya. Karena di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau kita benar-benar memakai 1 menit atau 1,5 menit per rest between set, maka teman-teman akan bisa lihat bahwa 40, 60 bahkan maksimal 90 menit lah ya sel ya. Kira-kira. Nah jadi yang kedua adalah tadi satu adalah one part at a time, yang kedua adalah tempo. Tempo itu jadi time under tension-nya itu benar-benar optimal, tapi nggak mau terlalu lama juga, karena terlalu lama begitu ngelewatin dari 1 menit berarti kita tahu berarti bebannya pasti terlalu ringan. Karena kita nggak punya kemampuan untuk menahan beban selama-lamanya kalau bebannya berat kan. Jadi oleh sebab itu tempo menjadi sesuatu yang penting untuk menentukan kualitas daripada sebuah latihan beban. Lalu yang ketiga yaitu adalah nafas. Teman-teman ingat ya sekali lagi, kalau kita berbicara nafas itu tergantung daripada yang namanya range of motion. Jadi kalau range of motion-nya panjang, misalnya, kita bisa misalnya kayak kita squat, waktu kita turun, lalu kita naik, tarik, turun, baru naik. Jadi kita buang nafas pada saat bagian terberat, tarik nafas pada saat bagian teringan. Karena range of motion-nya squat itu panjang, memungkinkan, tapi waktu kita sit up, range of motion-nya pendek. Jadi kita 2, bisa 3 kali, baru buang. 2, 3 kali baru buang. Kita lakukan bicep, range of motion-nya pendek, bisa 2 kali. Bisa 2 kali. Gitu. Jadi tergantung daripada range of motion-nya. Tapi boleh nggak kalau range of motion-nya pendek, tapi saya tarik nafasnya tetap satu rep 1 kali gitu. Boleh juga, nggak apa-apa. Saya cuma mau bilang bahwa banyak pertanyaan daripada teman-teman yang bertanya sama saya, Mas Ade, apakah memang harus 1 reps itu selalu harus tarik dan buang? Jawabannya enggak gitu. Ya. Dan juga nafasnya sebenarnya ideal selalu sebenarnya dari hidung. Tapi
yang jadi tantangan adalah memang kadang-kadang untuk hal-hal tertentu, apalagi di beban yang berat dan sebagainya, nggak memungkinkan kita nafasnya pasti jadi dari mulut. Tapi kalau secara representasi kayak orang bilang seseorang itu capek, dia pasti akhirnya nafasnya dari mulut. Tapi ketika dia masih kuat, nafasnya bisa dari hidung. Kalau Sally pada saat lagi lari gitu juga gak? Iya betul, nggak maksudnya awalnya kan bisa dari hidung kan, santai ya, bisa tutup mulutnya, betul ya. Tapi begitu udah mulai intensitasnya makin tinggi, apalagi masuk ke fat burning zona atau masuk ke cardio zona, otomatis nafasnya dari mulut ya. Jadi pay attention terhadap nafas juga menjadi sesuatu yang penting untuk punya kualitas intensitas latihan yang baik ya. Lalu yang nomor 4 yaitu adalah ini yang saya sering katakan nih 7 rep max teman-teman sekalian. Jadi kalau hypertrophy itu terjadi di antara 6 sampai 12, artinya apa nih maksudnya? Kalau 6 kali aja susah berarti bebannya terlalu berat, dipertahankan atau dikurangi. Kalau 12 kali aja gampang, berarti bebannya harus ditambah. Kalau bisa lewat daripada 12. Tapi kalau habisnya pas di 12 ya udah nggak apa-apa. Habisnya pas di 6 ya nggak apa-apa juga. Jadi ini uppernya, yang ini lowernya. Jadi tujuannya supaya kita dapat. Nah di tengah-tengahnya itu sebenarnya di antara 7 sampai 9 sih sebenarnya. Tapi saya memilih angka 7, 7 rep max. Karena selain saya suka angka 7. Makanya teman-teman, tips saya kadang-kadang 7 siasat berpuasa. 7 ini gitu ya Mas ya. Jadi 7 rep max juga sama. Ketika kita berhasil 7 kali dan habisnya di 7, itu berarti kita mendapatkan satu secara teoretis dan secara praktek juga. Kita mendapatkan satu garansi bahwa kita punya kualitas atau punya intensitas latihan yang sangat baik sekali. Gitu. Jadi benar-benar bicara muscle growth, itu benar-benar terjadi ketika kita bisa ngangkat 7 kali. Jadi kalau ngangkatnya cuma bisanya sekali, 1 rep maximum, itu berarti kita fokusnya hanya cuma ke either ke power atau either ke strength. Gitu ya. Cuma kalau strength kan lebih pelan, kalau power lebih eksplosif, ya. Oke, paham, Sel? Di nomor 4, nomor 5. Nah, ini yang namanya high volume versus high reps. Nah, ini teman-teman kalau ditanya, high intensity itu berarti kan tadi kan bicaranya kan berbicara load, beban sebenarnya kan. Tapi boleh gak Mas Ade kalau seandainya saya melakukan high volume? Nah, di sini atau melakukan high reps. Nah, di sini jawaban saya sebenarnya tergantung. Kalau ngomongin secara non-teori, nggak kenapa-napa. Karena pada dasarnya badan itu senang diberikan yang satu namanya semacam avoid adaptasi. Jadi ketika kita nggak beradaptasi dengan cara itu, malah otot malah jadi tumbuh dan berkembang. Gitu, kayak contohnya misalnya saya melakukan leg press dengan beban yang hanya cuma mungkin nggak sampai 80% daripada 1 rep maksimum saya cuma lakukan misalnya cuma 60% atau bahkan 55%. Tapi saya lakukannya misal sampai 30 sampai 50 kali repetisi gitu. Langsung panas banget ya paha saya gitu. Boleh gak melakukan sekali-sekali seperti itu? Boleh aja. Bahkan sebagian kalau kita berbicara repetisi tinggi, sebagian ada beberapa otot nih kalau saya tahu. Satu adalah yang namanya forearms. 2 perut. 3 betis. Ini adalah jenis-jenis otot kalau teman-teman tahu yang karena posisinya dia ada di situ tidak memungkinkan untuk kita nambahin beban terlalu besar, karena nanti yang terjadi adalah problem di persendian yang berhubungan dengan si otot tersebut. Contoh misalnya betis kita kalau teman-teman tahu ya. Jadi kalau bebannya semakin ditambahin, stresnya bukannya ke betisnya tambah bagus, tapi yang ada malah stresnya ke lutut atau ke pergelangan kaki. Perut kan bagus nih. Oh ya udah saya kasihin aja beban, suruh saya angkat dengan bebannya. Maka yang terjadi sakitnya di pinggangnya. Forearms ketika dikasih beban tambah berat lagi, otomatis yang sakit di pergelangan tangannya. Nah, makanya kenapa sebagian daripada beberapa jenis otot ini kadang-kadang dia respon lebih baik dengan high repetition memungkinkan. Jadi alasannya sebenarnya cuma itu. Tapi kalau misalnya bisa dengan beban yang ditambah dan kita nggak merasa ada permasalahan di persendian tersebut, ya kenapa enggak gitu. Jadi kita bermain aja di situ. Paham ya teman-teman sekalian ya. Nah kalau high volume, kenapa saya lebih prefer daripada high repetition, adalah lebih kepada, jadi kalau high volume tuh kayak gini nih
Saya ngangkat bebannya nggak seberat yang saya ngangkat jadi sampai harus 6 kali. Saya tetap masih bisa sampai 12 kali. Tapi ya udah setnya aja saya tambah. Gitu. Jadi misalnya saya chest press atau bench press atau saya lat pull down. Ya udah, bebannya tetap sama, saya masih mampu ngangkat 12 kali gitu normal, baik. Tapi setnya aja saya tambah. Yang biasanya set saya kan per satu jenis kan cuma 3 sampai 4 jenis. Sama saya pakai jadi 10 jenis. 10 set jadinya. Karena apa? Karena saya ingin membuat satu yang namanya avoid adaptation itu tadi, menghindari adaptasi tadi. Iseng aja saya diem di lat pull down, saya mau hajar 10 set. Biar bisa juga, gitu kan? Kenapa enggak? Nah, itu jadi salah satu strategi buat high intensity kita, ya. Paham ya teman-teman sekalian ya? Jadi kalau di sini volume artinya setnya yang ditinggiin. Kalau di sini yang ditinggiin adalah si reps-nya, ya. Paham ya, Sel? Nah, lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu adalah yang disebut namanya Weider Principle. Jadi kalau father of modern bodybuilding, teman-teman tahu ya Joe Weider ya, bapak angkatnya Arnold Schwarzenegger. Dan juga kalau istilahnya mulai dari Muscle and Fitness, Flex Magazine, semua Mr. Olympia itu semua Joe Weider. Nah, Joe Weider itu seorang pengamat fitness gitu dia. Jadi dia mengamati perilaku masing-masing atlet binaraga pada saat itu. Dan dia membuat satu prinsip-prinsip namanya Weider Training Principle, yaitu adalah dengan mengadopsi si perilaku orang itu lalu dijadikan teori sama dia gitu. Nah, jadi berbagai teori yang populer, teman-teman nanti boleh cek lagi Dunia Aderai, ada tentang yang namanya Weider Principle, itu judulnya, klik aja Dunia Aderai Weider Principle, nanti teman-teman mendapat penjelasan jelas oleh kami tentang berbagai pendekatan itu. Tapi sebagai gambaran secara umum, buat Sally juga mungkin baru pernah dengar, superset adalah apa, Sal? Mengkombinasikan dua jenis latihan menjadi satu tanpa istirahat. Berarti kalau dua jadi satu, berarti bisa bicep pakai dumbbell, bisa bicep pakai barbell, bisa bicep pakai dumbbell, bisa bicep pakai mesin, bisa bicep pakai dumbbell, bisa bicep pakai cable. Berarti boleh nggak dari sini saya pindah ke cable, dari sini bicep saya ke barbell. Itu namanya mengkombinasikan dua jenis latihan menjadi satu. Kalau dua jenis latihan tapi ototnya berbeda, itu yang disebut namanya complementary superset. Contohnya misalnya saya habis back, saya bicep. Gitu. Iya, atau bisa juga di opposite-nya. Saya habis bicep, tricep. Jadi silakan teman-teman boleh bermain secara kreatif. Ya, misalnya saya kombinasiin back sama bicep. Saya kombinasikan chest sama tricep. Saya kombinasikan bicep and tricep. Push and pull. Boleh. Atau otot yang sama tapi dengan medium yang berbeda. Paham ya? Saya. Itu yang disebut namanya superset. Kalau tadi dua jenis latihan, kalau tiga jenis latihan namanya apa? Menjadi satu. Set. Jadi abis dumbbell, saya barbell. Abis barbell, saya cable atau mesin. Jadi satu nggak pakai istirahat. Nah, gitu. Ya, namanya triset. Giant set. 1, 2, 3, 4. Giant set. Itu satu otot loh. Boleh nggak kalau seandainya saya bicepnya 2, lalu lat pull down dan lat row ya misalnya ya, cable row gitu ya. Boleh gak gitu, Sel? Boleh. Jadi ini buat back 2, ini buat bicep 2. 2 plus 2 sama dengan 4. Giant set. Complementary giant set. Paham ya, teman-teman ya? Bisa gak meningkatkan intensitas latihan kita? Bisa. Force rep apa, Sel, artinya? Teman-teman, artinya dipaksakan. Udah kuatnya Sally cuma 6 kali, saya tambahin lagi. Yuk bantuin sama temannya, dibantuin. Waktu bantuin ingat ya, kita selalu bantuinnya di positif. Negatifnya dia bantuinnya positif negatifnya. Begitu positifnya nggak kuat, baru kita bantuin negatifnya. Ya, biasanya pasti kita failure-nya di mana dulu? Pasti failure-nya di positif dulu. Jadi bantuin positifnya, lepas
negatifnya dia pasti kuat. Bantuin positifnya, negatifnya pasti kuat. Positifnya waktu bantuin juga sama. Kalau dia masih kuat 60%, berarti kita bantunya 40%. Jangan dia kuat 60%, kita bantunya 50% atau 60% juga jadi 120%. Makanya jadi kayak, kok jadi ringan banget, bener ya? Nah, tapi kita mau dibantu harus seirama dengan, selinya udah nggak kuat, sayanya naik. Selinya tinggal 60, sayanya 40 bantunya. Begitu selinya udah makin turun 50, saya 50 naik lagi bantunya. Tapi selalu di negatifnya saya nggak bantu, karena negatifnya pasti masih kuat. Nanti begitu positifnya udah habis, saya bantuin negatifnya, saya lepas, tahan di negatifnya. Bantuin positifnya, tahan di negatifnya, sampai negatifnya habis juga. Jadi positive failure diikuti oleh negative failure. Terakhirnya ada namanya static failure, tapi itu nggak penting lah. Lalu selanjutnya yaitu adalah tadi udah ini. Selanjutnya adalah overload. Overload artinya apa, Sel? Melebihi beban yang Sally mampu. Nah, jadi itu yang disebut namanya progressive overload. Jadi Sally ngangkat supaya biar mengoptimalkan muscle building-nya, biar apa? Sally memberanikan diri untuk menambah bebannya meskipun Sally nggak kuat. Tapi Sally dibantu oleh training partner yang bantuin. Sehingga memungkinkan Sally untuk bisa ngangkat beban tersebut. Itu namanya progressive overload principle. Kenapa tidak over melebihi daripada load beban yang kita kuasain. Lalu selain itu ada namanya descending set. Ini sebagai salah satu finishing. Begitu Sally udah nggak kuat lagi, jebret taruh dibuang. Sally lanjut lagi, kelar dibuang lagi setengahnya. Lanjut lagi, ini namanya triple drop set. Descending, turun dia. Gitu ya. Jadi misalnya dari 100 sudah nggak kuat, turunin 50-nya, tinggal 50. Sampai udah nggak kuat lagi, turunin lagi tinggal 25. Sampai habis. Jadi habis semuanya. Itu namanya descending. Respos, apa tuh? Nah, respos itu mirip kayak seperti apa? Kalau istilahnya, dia biasanya kelar, Sally ngangkat di terakhir, habis kan? Hitung aja sekira-kira 10 detik, lakuin lagi sekali lagi. Gitu. Jadi lagi chest press nih, teman-teman, atau lagi lat pull down, udah nggak kuat, jebret taruh, diam dulu, hitung 1, 2, sampai 10 detik, kelar, lakuin lagi sekali lagi sampai jadi kayak ngabisin aja gitu. Ini respons. Ada satu lagi yang namanya isotension. Nah, ini yang paling populer nih, teman-teman anak fitness paling sering ngapain? Kelar ngangkat, habis itu dia nge-post. Cuma nge-postnya kalau ini kan buat Instagram ya, buat YouTube-nya atau buat apanya. Tapi kalau ini dia benar-benar murni waktu dia latihan kelar, dia nge-post, dia tahan. Flexing, isotension. Selesai, udah baru istirahat. Jadi terakhirnya ditutup dengan flexing. Bukan flexing yang sekarang ya. Bukan flexing uang ya. Flexing sesuai dengan katanya, flexing muscle kita ya. Ada istilah yang mengatakan teman-teman kita harus flexing. Kenapa? If you don't flex, istilahnya either we flex it or we get rid of it katanya. Jadi sesuatu di badan kita semuanya harus bisa di-flex. Kalau seandainya nggak bisa di-flex, dibuang gitu. Nah, siapa yang biasanya nggak bisa di-flex? Yaitu adalah lemak kita gitu. Ya. Makanya kenapa kita harus flex it gitu. Or you need to get rid of it kalau nggak bisa di-flex it. Ya. Flexing dalam arti yang tepat. Kurang lebih itu Sel. Teman-teman terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Silahkan kalau seandainya ada komentar-komentar yang mau disampaikan atau mau men-share video ini kepada teman-teman yang lain. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Cheers.